Masih di bab yang sama, gelombang bunyi. Kalian sudah mempelajari karakteristik gelombang bunyi, gejala-gejala gelombang bunyi. Sekarang kita akan mempelajari subtopik yang C, intensitas dan taraf intensitas gelombang bunyi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Untuk gambar yang bagian atas, ditampilkan gambar gelombang air laut dengan ketinggian gelombang yang berbeda-beda. Gambar yang di sebelah kiri adalah gambar gelombang laut dengan amplitudo atau ketinggian yang paling rendah di antara semuanya. Kemudian, lebih tinggi daripada yang sebelah kiri, yang tengah, dan yang paling kanan, ketinggian gelombang yang paling besar. Ya, kemudian kalau di bawah, gambar orang berbisik, yang di tengah, gambar orang sedang berbicara, dengan jarak kurang lebih setengah meter, dan yang ketiga, dari ekspresinya kelihatan seorang anak kecil yang sedang berteriak. Nah, apa maksud gambar ini? Gambar yang atas menjelaskan bahwa dengan ketinggian gelombang yang berbeda-beda, maka energi yang dibawa oleh gelombang tersebut pun akan berbeda-beda. Pastinya, untuk gambar yang ketiga, dengan amplitudo yang semakin tinggi, maka energi yang dibawa oleh gelombang laut tersebut semakin besar dibandingkan yang sebelah kiri. Sama dengan halnya bunyi. Ketika kita berbisik, ya, pasti kalian pernah berbisik atau mendengar bisikan. Telinga kita menerima suara bunyi bisikan tersebut dengan nyaman. Yang tengah pun seperti itu. Tapi ketika kita mendengar orang yang sedang berteriak, telinga kita tidak nyaman. Mengapa? Karena ketika seseorang berteriak, dia mengeraskan suaranya, menguatkan suaranya, sehingga amplitudo gelombang bunyi yang dihasilkan juga semakin besar, sehingga energi yang dibawa oleh gelombang bunyi tersebut pun semakin kuat. Sehingga telinga kita tidak nyaman untuk mendeteksi bunyi tersebut. Dari keenam gambar tersebut disimpulkan bahwa gelombang membawa energi. Demikian halnya juga dengan bunyi. Gelombang bunyi membawa energi. Sama dengan gelombang gempa. Ya, kalian pasti tahu. Sering mendengar istilah 5 skala Richter, 7 skala Richter, 8 skala Richter, 9 skala Richter yang itu sudah bisa menghasilkan tsunami atau bisa meruntuhkan bangunan-bangunan baik yang kecil maupun yang besar. Gelombang membawa energi. Gelombang diciptakan Tuhan untuk membawa energi. Selanjutnya, nah, kalian pastinya tahu tentang kisah runtuhnya tembok Jericho, Battle of Jericho. Ya, di sekolah minggu pastinya sudah sering diceritakan dan kalian sering mendengarkan kisah mengenai cerita ini dan atau membaca Alkitab sendiri, gitu ya. Peristiwa ini kita mau melihat bahwa Tuhan pun memakai ilmu alam untuk menunjukkan kuasanya. Tuhan mengintervensi hukum alam untuk menunjukkan kuasanya, menyatakan kemuliaannya, menolong umatnya. Melalui apa? Salah satunya gelombang bunyi. Ya, Ibu ceritakan sedikit kisahnya. Kalau kalian mau lebih jelas, silahkan lihat video pada konten library page gelombang bunyi. Jadi ceritanya Yosua memimpin bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko. Kalau ibu baca literatur, kurang lebih Yeriko ini dikelilingi oleh tembok yang panjang kelilingnya itu kurang lebih 4 km. Ya, jadi Allah meminta bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. 1 hari, 1 kali. Berarti 1 hari mereka harus berkeliling di dalam kediaman. Ya, tidak boleh ada suara. Mereka harus menahan diri,
harus taat dengan perintah Tuhan, 4 kilometer satu hari, normal, ya. Tapi hari yang ketujuh, Tuhan meminta mereka untuk mengelilingi tembok tersebut sebanyak 7 kali. Artinya, 6 kali selama 6 hari, ditambah 7 kali di hari yang ketujuh. Berarti mereka mengelilingi tembok itu selama 13 kali. Nah, kali ke-13, ketika mereka sudah mau menyelesaikan mengelilingi tembok, Allah meminta mereka berteriak sekuat-kuatnya dan membunyikan sangkakala. Bayangkan ya, bangsa Israel itu jumlahnya sangat banyak, bisa jutaan, ditambah bunyi sangkakala. Nah, tembok Yeriko ini, kalau dari literatur, Yeriko ini dibatasi oleh 2 tembok, tembok luar dan tembok dalam. Tembok luar itu kurang lebih 1,8 meter tebalnya. Kemudian ada ruang, ada space, ada jarak antara tembok satu, tembok luar, dan tembok dalam. Kurang lebih 3-4 meter. Kemudian dibatasi lagi oleh tembok bagian dalam yang kurang lebih tebalnya 3 meter. Oke, bayangin ya situasinya, keadaannya saat itu. Mereka, bangsa Israel, mengelilingi di dalam keheningan. Kemudian bangsa Yeriko di dalamnya tahu mereka dikelilingi oleh bangsa Israel, tapi di dalam keheningan. Pastinya mereka panik. Dan di atas tembok itu pasti dijagai oleh para penjaga-penjaga. Pasti mereka panik. Ketika sudah mau selesai, bangsa Israel teriak sekuat-kuatnya. Mereka berteriak, ada gelombang bunyi yang dihasilkan, ada energi dari gelombang bunyi yang begitu kuat, sehingga menyebabkan getaran, ditambah gerakan para penjaga ataupun bangsa Yeriko yang panik di atas tembok ataupun di balik tembok. Bayangkan keadaannya. Ya. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya melalui semua cara yang dilakukan tersebut, melalui iman, tembok Yeriko runtuh. Betul ya? Memang kita tidak bisa mengatakan bahwa sepenuhnya adalah karena energi dari gelombang bunyi. Tidak. Ada pemeliharaan Allah, ada kuasa Allah, ada kekuatan iman, kuasa iman yang dinyatakan. Tetapi Tuhan memakai hukum alam. Tuhan memakai bunyi yang dikeluarkan bangsa Israel sehingga menghasilkan energi dan menghasilkan getaran, dan Tuhan mengintervensi, menunjukkan kuasanya, runtuhlah tembok Yeriko. Ya, itu sepenggal kisah bahwa gelombang bunyi membawa energi. Lalu, ketika kita tahu itu, apa sikap kita? Berarti kita harus bijaksana. Telinga kita harus kita jaga. Ya, karena ada batasnya. Kalau kita menerima energi yang begitu besar, bisa rusak juga. Itu salah satunya ya. Selanjutnya, nah, energi itu dinyatakan di dalam istilah atau terminologi intensitas gelombang. Jadi intensitas gelombang itu adalah energi yang dibawa gelombang. Ya. Misalkan kalian pasti mendengar istilah intensitas bunyi, intensitas cahaya, intensitas kalor, dan sebagainya. Ya, jadi kalau mendengar istilah intensitas itu artinya adalah energi. Nah, intensitas ini didefinisikan banyaknya energi yang dipindahkan oleh suatu sumber setiap satuan waktu, setiap satuan luas. Diformulasikan banyaknya energi, intensitas I, banyaknya energi yang dipindahkan, yang ditransfer dalam satuan waktu, setiap satuan luas. Beratau, ingat ya, E atau W, ini energi. Itu adalah daya. Oke, daya yang dipindahkan dalam satuan luas. Jadi bisa disederhanakan I sama dengan daya per area. Oke, sehingga, nah, kita perhatikan. Kita kan berada di dunia 3 dimensi. Ya, misalkan Ibu kasih contoh gambar yang di bawah sini.
Nah, pasti sering mendengar istilah epicentrum ya, pusat gempa. Pusat gempanya ini di bawah nih. Anggaplah 10 km di bawah permukaan tanah. Nah, ini sumber gempa, sumber gelombang. Dia akan menyebar ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, gitu ya. Sehingga radiusnya sama nih, jaraknya sama, dan menghasilkan bola. Ya, jadi sumber energi itu akan menyebar ke segala arah, dan kalau dipetakan, area tersebut menghasilkan bidang bola. Gitu ya. Dan berarti rumus tersebut yang tadinya I sama dengan P per A, A-nya itu area bola. Area bola itu rumusnya 4 pi R kuadrat. Ya, 4 pi R kuadrat. Jadi intensitas yang dibawa oleh gelombang bunyi adalah P per 4 pi R kuadrat. Contoh ya, sebuah sumber bunyi menghasilkan energi bunyi 25 pi joule setiap 1 detik. Tentukan berapa I yang jaraknya 5 cm. Berarti ada satu sumber menghasilkan energi. Kalau ada daerah yang jaraknya 5 cm, berapakah intensitasnya? Ya, ini diketahui P, R, I. Nah, masukkan ke dalam rumus, sama dengan P per A, P per 4 pi R kuadrat, 25, satuannya harus meter ini, dikonversi jadi ini. Dan seterusnya, oh ternyata intensitasnya adalah 2500 P per A, watt per meter kuadrat. Next, contoh soal yang kedua. Satu gelombang terasa di Malang dengan intensitas. Oke, berarti di Malang intensitasnya sekian. Sumber gempanya berasal dari satu tempat yang berjarak 300, R-nya dari Malang. Nah, jika jarak antara Malang dan Surabaya 100 km, ketiga tempat tersebut membentuk sudut segitiga siku-siku, sudutnya di Malang, maka intensitas gempa yang terasa di Surabaya adalah, kita gambarkan dulu. Berarti ini pusat gempa, ini Malang, jaraknya tadi diketahui 300 meter. Ya, nah, PM 300 meter, 300 km, SM 100 km, sumbernya yang dirasakan, intensitas yang dirasakan di M, ya, Malang, 6 kali 10 pangkat 5. Yang ditanya berapa? Yang di Surabaya dirasakan. IS. Oke, next. Oke, berarti kita harus cari dulu nih distance-nya. Berapa sih PS? Pitagoras dong. Dapat ya. Nah, PS kuadrat aja. 10 pangkat 5 meter. Next. Baru kita bandingkan. Gitu ya. IS per IM. Rumus IS kan ini. Rumus IM kan ini. Nah, ini kan sama nih. P-nya kan boleh coret. 4P-nya boleh coret. Berarti sisanya tinggal ini doang. Nah, sudah. Next. Berarti IS per IP masukin deh. Berapa? 300, RM-nya 300 km. Terus RS kuadratnya, berarti PS ya. Ini. Hitung-hitung-hitung, inilah dapatnya ya. IS sama dengan 5,4 kali 10 pangkat 5. Oke, kamu lihat, ini IM 6 kali 10 pangkat 5, IS 5. Turun, ya dong, karena dia berbanding terbalik. Makin jauh jaraknya, intensitasnya makin turun. Karena dia berbanding terbalik rumusnya, ya. Selanjutnya, taraf intensitas gelombang bunyi. Telinga manusia sebagai detektor bunyi dapat mendengar bunyi mulai dari intensitas 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat sampai 1 watt per meter kuadrat. Ya, ingat ini bicara intensitas, bicara energi. 10 pangkat min 12 atau batas paling rendah itu namanya intensitas ambang pendengaran. Threshold of hearing, bahasa Inggrisnya, ya. Sementara untuk intensitas yang paling tinggi, 1 watt per meter kuadrat, itu namanya intensitas ambang perasaan. Ya, jadi di bawah nilai 10 pangkat min 12, manusia tidak bisa mendengar.
Di atas 1, telinga manusia pasti rusak. Nah, untuk menghasilkan kuat bunyi yang kekuatannya 2 kali lebih besar, ternyata dibutuhkan bunyi yang intensitasnya sekitar 100 kali lipat. Misalkan, bunyi yang intensitasnya 10 pangkat min 4 itu terdengar 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan bunyi yang intensitasnya 10 pangkat 5. Ya, dia hubungannya 100 kali lipat. Misalkan, kalau kamu mendengar bunyi A, kemudian saya menambahkan kekuatannya menjadi A. Dikuatkan, telinga kalian mendeteksinya. Nah, kalau telinga kalian mendeteksi kekuatannya itu menjadi 2 kali lipat, ternyata intensitas sumber bunyi yang saya keluarkan itu bukan 2 kali lipat, tetapi 100 kali lipat. Gitu ya. Berarti hubungannya itu bukan hubungan linear, tapi hubungan logaritmik. Sehingga hubungan kuat lemah bunyi dengan intensitas bunyi namanya adalah taraf intensitas. Ya, kalau intensitas itu energi. Kalau taraf intensitas itu juga sebenarnya energi, tapi ini besaran yang berbeda. Dan biasanya alat-alat musik atau detektor bunyi atau speaker atau ukuran kekuatan gelombang bunyi itu dinyatakan di dalam besaran taraf intensitas. Jarang dinyatakan di dalam intensitas. Sekali lagi, intensitas dan taraf intensitas berbeda. Ya, biasanya yang paling sering dipakai adalah besaran taraf intensitas untuk menyatakan kekuatan bunyi. Hubungannya logaritmik dengan intensitas. Rumusnya adalah ini, taraf intensitas sama dengan 10 kali log dengan basis 10 I per I0. Di mana I adalah intensitas bunyi, I0 itu adalah intensitas ambang pendengaran, threshold of hearing, di mana nilainya 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Nah, ini nih, contoh-contoh pembandingnya. Misalkan kita mulai dari bawah ya. Ini threshold of hearing. Oh iya, satuan taraf intensitas itu adalah desibel. Bell itu diambil dari nama Alexander Graham Bell. Jadi untuk menghormati, diberilah satuan taraf intensitas desibel. Kalau kalian cek speaker kalian atau sumber-sumber bunyi lainnya, itu biasanya ada keterangannya sekian desibel. Ya, jadi sekali lagi Bu bilang, lebih sering besaran yang dipakai untuk menggambarkan kekuatan bunyi adalah taraf intensitas dengan satuan desibel atau bel. Desibel itu adalah 10 pangkat min 1 bel. Ya. Misalkan, threshold of hearing itu 0 desibel. Nah, tadi kan sudah dibilang itu setara dari 10 pangkat min 12. Kalau kalian masukkan ke rumus TI sama dengan 10 log I per I0, itu pasti hasilnya 0. Ya. Ini rustling leaves, setara dengan 10 desibel. Taraf intensitasnya sekian. Whisper, berbisik, itu 30 desibel. Atau 3 bel. Sekian intensitasnya. Buzzingnya nyamuk, dengungan nyamuk, sekian. Pembicaraan normal itu 5 bel atau 50 desibel. Bunyi vakum, keadaan di mana vakum, 70. Nah, lihat. Naik, threshold of pain itu 12 bel atau 120 desibel itu setara dengan intensitasnya 1, threshold of pain, ya. Ambang perasaan. Nah, ini udah bahaya nih. Ini machine gun, and nearby jet plane.
Kalau untuk lebih jelasnya silakan kalian mengunjungi ini ya. JK dan L ini sangat bagus sekali videonya. Nah, kalau udah di atas ini nih udah berbahaya bagi telinga. Jadi memang Tuhan menciptakan gelombang bunyi membawa energi, tetapi manusia punya batasnya untuk mendeteksi kekuatan bunyi yang masih nyaman untuk telinga. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan tidak baik. Jadi, misalkan kamu bisa cari sendiri sumbernya, atau baca buku, atau nonton video. Kalau kamu keseringan mendengarkan musik, atau kamu sering mendengarkan suara knalpot motor, atau mesin, atau lingkungan rumah kamu berada di daerah yang polusi suara, atau kamu sengaja membiasakan diri kamu mendengarkan suara-suara dengan volume yang kencang, hati-hati, itu bisa mengurangi kemampuan dari organ-organ pendengaran kamu, atau bahkan bisa merusak, gitu ya, sehingga kamu mengalami gangguan pendengaran. Ingat, sebagai orang Kristen yang bijak harus mengerti juga bahwa Tuhan menciptakan gelombang bunyi dan kita secara fisik Tuhan ciptakan dengan kemampuan atau batas tertentu untuk mendeteksi bunyi tersebut. Ya. Nah, ada juga kasus yang B. Kalau intensitas bunyi di satu titik bergantung pada jarak terhadap sumber bunyi tersebut. Ya, misalkan, ini salah Ibu tambahkan ya, ini taraf. Taraf intensitas bunyi di satu titik bergantung pada jarak itu terhadap sumber bunyi. Apa misalkan? Misalkan kamu di satu titik A punya taraf intensitasnya sekian. Terus kamu berada di titik yang lain, titik B, di tempat kedua yang berbeda, jaraknya R2 dari sumber bunyi. Berapa taraf intensitas kamu? Nah, ini rumusnya. Ya. Nah, yang ketiga, kalau ada sumber bunyi, misalkan motor, ada N buah. Kalau satu motor punya taraf intensitas, kalau N motor ada berapa? Nah, ini dia rumusnya. Gitu ya. Contohnya, sebuah sumber bunyi bergetar dengan daya 25 watt, 25 piwatt. Tentukan taraf bukan intensitas ya. Kalau soal sebelumnya yang ditanya adalah intensitas. Kalau ini taraf intensitas. Ini soal yang sama tetapi yang ditanya berbeda. Berarti sama ya, P-nya berapa, R-nya berapa, I-nya berapa TI. Tadi kan I-nya udah dapat ya, udah dicari di soal sebelumnya. Masukin aja, TI sama dengan sekian, TI sama dengan 10 log 2500 dibagi 10 pangkat min 12. Kalau kamu hitung pakai kalkulator, hasilnya 154 desibel. Dengan kekuatan 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat itu setara dengan 154 desibel atau 15,4 desibel. Sorry, dengan intensitas 2500. Itu setara dengan 154 desibel. Nah, kasus yang berikutnya, sebuah sumber bunyi mempunyai taraf intensitas 10 desibel. Bila 20 sumber bunyi yang sama dibunyikan secara serentak, berapa taraf intensitasnya? Oke, berarti ada 20 sumber. TI-nya 10 desibel. Berapa TI2? Masukkan ini rumusnya. Hitung-hitung-hitung, ini hasilnya. Kalau satu, lihat ya. Kalau satu 10 desibel. Kalau 20 nggak otomatis dikali 20 ya, jadi 200. Enggak. Hubungannya nggak seperti itu, tapi hubungannya ini. Dia hanya bertambah 13 desibel. Dari awalnya 10 desibel. Dan soal berikutnya, pada jarak 1 meter dari sumber ledakan, terdengar bunyi dengan taraf intensitasnya 40 desibel. Tentukan taraf intensitas bunyi yang jaraknya lebih jauh, 10 meter. Jadi, R1 1 meter, R2 10 meter, taraf intensitas tempat pertama 40, berapa taraf intensitas tempat kedua. Jadi, pakai kasus yang ini ya, rumus yang ini ya. Hitung-hitung, hitung-hitung. Karena makin jauh harusnya turun dong taraf intensitasnya. Karena kan dia berbanding terbalik dengan jarak. Lihat ya, ini 40 desibel. R1-nya 1 meter. Kalau jadi 10 meter, turun 10,
naik 10 kali lipat, taraf intensitasnya jadi turun 2 kali lipat. Seperti itu. Jadi ini akhir dari penjelasan bab gelombang bunyi. Ada beberapa sebenarnya kalau kamu baca buku paket, subtopik tambahan. Ya, silakan kalian baca sendiri, tapi 3 subtopik ini karakteristik, gejala, dan intensitas yang paling penting untuk kalian pahami selama home based learning ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati.